Halo semuanya, balik lagi di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang kenapa di skuad Prancis itu banyak banget pemain imigran ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Prancis, kita nggak jauh-jauh dari kata imigran ya, karena Prancis ini tetap dan terus mendatangkan para imigran. Nah, pada tahun 2021 juga tercatat oleh Badan Statistik di sana, tercatat sebanyak 7 juta penduduk imigran yang ada di Prancis, dan itu berarti sekitar 10,3% dari total penduduk yang ada di Prancis, yaitu sebanyak 60,5 juta penduduk Prancis pada tahun 2021. Nah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki keturunan Afrika, kemudian ada juga beberapa imigran yang memiliki kelahiran yang paling banyak, misalnya seperti Aljazair, kemudian Maroko, dan juga Portugal di Prancis ya, menurut ANSI. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih Prancis selalu membuka pintu untuk para imigran ini? Apa sih pentingnya membiarkan mereka masuk ke Prancis dan apa untungnya buat Prancis? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin imigran yang ada di Prancis, kita sebenarnya harus balik lagi beberapa dekade yang lalu ya. Misalnya pada tahun 1920, setelah Perang Dunia Pertama, Prancis mengalami keterpurukan. Jadi pada tahun itu Prancis cuma memiliki 20-30 juta penduduk aja, bahkan Jerman juga begitu, karena Perang Dunia Pertama membawa dampak yang sangat kacau balau banget untuk setiap negara yang ada di Eropa ya. Jadi penduduk berkurang, akhirnya tenaga kerja juga berkurang. Nah, inilah sebabnya kenapa Prancis membuka pintu untuk para imigran dan membiarkan mereka masuk ke Prancis. Jadi untuk mengembalikan perekonomian dan juga mendapatkan tenaga kerja yang lebih maksimal lagi ya. Jadi nggak mungkin dong Prancis nunggu supaya orang-orang Prancis penduduknya makin bertambah dengan sendirinya, tentu nggak bisa ya, karena buru-buru mereka mikirin buat ngelahirin anak atau punya anak, mikirin balik dan restorasi negara aja udah rumit banget. Jadi inilah kenapa dengan mendatangkan imigran mereka jadi lambat laun bisa stabil lagi perekonomian dan juga jumlah penduduknya. Nah, walaupun sempat keadaannya seperti ini, Prancis juga sempat menolak kedatangan para imigran pada tahun 1930-an karena Great Depression ya. Tapi setelah itu mereka kembali mendatangkan para imigran. Nah, keadaan yang seperti ini lambat laun akhirnya membuat para imigran di Prancis menjadi sangat banyak dan terus berkembang ya. Tentu mereka di sana nggak mungkin diam aja, pasti mereka mencari pekerjaan dan mulai memasuki beberapa sektor, misalnya seperti sepak bola. Nah, pada tahun 2018 akhirnya Prancis memiliki sekitar 87% pemain yang merupakan atau berstatus memiliki keturunan imigran, dan tercatat hanya 3 orang yang berstatus sebagai orang Prancis murni. Misalnya seperti Florian Thauvin, kemudian ada Raphael Varane dan juga Benjamin Pavard. Ya, jadi cuma 3 aja kalau misalnya dibandingin dengan para imigran yang membela Prancis pada saat itu. Nah, tapi di antara mereka mungkin kalian juga berpikir bahwa enggak kok, enggak cuma itu aja. Ada misalnya seperti Hugo Lloris, Griezmann, kemudian Giroud, itu kan orang Prancis. Ya, bener banget, tapi mereka cuma lahir aja di Prancis. Kalau keturunan aslinya dia berasal dari negara-negara yang berbeda. Misalnya seperti Hugo Lloris, dia adalah seseorang dengan keturunan Katalan. Lalu Griezmann dia punya keturunan Jerman. Kalau Giroud dia punya keturunan Italia dari nenek-neneknya. Kemudian ada Mbappe juga yang memiliki orang tua campuran ya. Jadi ibunya dari Aljazair, kemudian bapaknya dari Kamerun. Nah, jadi kelihatannya memang mirip kayak orang Prancis, tapi sebenarnya mereka memiliki keturunan imigran. Entah generasi keberapa kita nggak tahu, tapi statusnya dia adalah orang imigran. Nah, tapi kenapa sih para imigran ini mendapatkan tempat yang bagus ya? Misalnya tempat kerja yang bagus, kita anggaplah sepak bola itu adalah sebuah pekerjaan kan. Nah, itu kenapa dia bisa sampai di sana? Kenapa imigran ini memiliki status yang sama dengan orang Prancis? Ya, jadi sebenarnya Prancis kalau misalnya kita lihat dulu-dulu, ya Prancis itu nggak sebagus yang kita tahu ya saat ini, menang Piala Dunia, pemainnya bagus-bagus gitu tuh. Tapi sebelumnya, sebelum sampai di situ, sebenarnya Prancis itu sempat gagal masuk Piala Dunia sebanyak 3 kali. Kemudian juga UEFA Champions League 3 kali ya. Jadi bayangin tanpa ada Prancis di 2 perhelatan sepak bola yang besar seperti itu. Nah, itu terjadi pada tahun 1960 sampai 1974. Dan ini membuat Prancis menjadi krisis sepak bola pada saat itu ya. Krisis pemain, terus nggak punya juara, nggak punya trofi. Kalau misalnya dibandingin dengan Inggris, Italia, Jerman, dan juga Spanyol, mereka udah punya trofi masing-masing, trofi internasional, tapi Prancis nggak punya sama sekali. Gimana tuh?
Padahal pada abad 18 kenapa mereka mendatangkan imigran juga? Karena Prancis takut dengan Inggris, bahwa Inggris waktu itu udah mulai revolusi industri pertama ya. Jadi mereka udah punya tenaga uap, tapi Prancis justru masih tradisional dan sekarang harus dikalahin sepak bolanya juga. Nah, itu yang menjadi permasalahan di Prancis pada saat itu. Dan akhirnya Fédération Française de Football ya, atau FFF atau Federasi Sepak Bola Prancis itu membuat sebuah akademi sepak bola untuk mencari bintang-bintang yang bisa digunakan untuk Piala Dunia misalnya ya, untuk membela Prancis dan yang lain sebagainya. Jadi mereka membuat akademi sepak bola atau yang biasa disebut sebagai Institut National de Football de Clairefontaine. Biasa disebut dengan Clairefontaine aja juga bisa, atau INF Clairefontaine. Nah, dulunya ini berlokasi di Vichy tapi kemudian dipindahkan ke Clairefontaine. Nah, di tempat inilah mereka mulai menempa banyak pemain-pemain muda dari seluruh daratan Prancis termasuk para imigran. Dan inilah bagaimana para imigran pertama kali masuk ke dalam ranah sepak bola untuk membela Prancis di kemudian hari. Nah, setelah Prancis memiliki akademi sepak bola seperti ini, lambat laun ada banyak pemain-pemain bintang yang lahir di Prancis ya. Jadi misalnya seperti Anelka, Thierry Henry, kemudian ada Louis Saha, ada Matuidi, kemudian ada Ben Arfa dan yang lain sebagainya. Masih banyak lagi pemain-pemain bintang yang lahir dari Akademi Française ini. Misalnya seperti yang lainnya yang kemudian kembali ke daerah asalnya, misalnya seperti Mehdi Benatia, dia juga pernah masuk ke dalam pelatihan ini, kemudian kembali lagi ke Maroko untuk membela tanah leluhurnya. Nah, jadi kalian udah bisa melihat komposisi tim Prancis itu kayak gimana setelah adanya Akademi Sepak Bola ini. Dan kemudian ketika mereka memenangkan Piala Dunia tahun 2018 di Rusia, ini menjadi sedikit polemik ya. Misalnya seperti Trevor Noah, mungkin teman-teman udah tahu juga Trevor Noah itu siapa. Dia adalah seorang stand up comedian asal Amerika, tapi punya keturunan Afrika. Kemudian dia mengatakan sesuatu di acaranya dia sendiri yang disebut dengan The Daily Show, dengan mengatakan Africa won the World Cup. Ya, Afrika memenangkan Piala Dunia. Tentu ini menjadi suatu yang hangat karena kita ketahui juga banyak pemain Prancis yang berasal dari Afrika ya, dan kemudian dia memenangkan Piala Dunia. Akhirnya Trevor Noah mengatakan hal seperti itu. Dan ini nggak selalu bagus dan nggak selalu diterima oleh masyarakat Prancis. Orang-orang Prancis kemudian mulai geram ya dengan perkataan Noah. Kemudian juga Duta Besar Prancis untuk Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Noah secara private ya. Tapi kemudian Noah membacakan isi surat itu di dalam acaranya dia sendiri lagi. Nah, di dalam surat yang dikirim oleh Gérard Araud, dia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Prancis, mereka lahir di Prancis, kemudian menempuh pendidikan dan belajar sepak bola di Prancis. Dan demikian mereka adalah orang Prancis, bukan orang lain, bukan orang ini, orang itu, tapi orang Prancis. Di dalam surat itu juga tertulis kalau misalnya Prancis itu nggak cuma kulit putih, kita nggak membedakan orang dari rasnya, agamanya, atau dari mana dia asalnya. Sampai sini juga kita ketahui kalau Gérard Araud nggak begitu senang dengan apa yang dikatakan oleh Noah, karena Prancis adalah salah satu negara dengan multikulturalisme yang sangat beragam. Jadi inilah nilai-nilai yang sebenarnya dimiliki oleh Prancis tapi disalahartikan oleh Noah. Tapi menurut Trevor Noah, pemain-pemain Afrika yang bermain di Prancis itu bukan suatu keberagaman karena mereka harus melupakan keafrikaannya atau the Africanness ya, keafrikaannya harus dilupakan. Dia harus menjadi satu entitas, yaitu the Frenchness atau keprancisannya. Dia harus punya nilai-nilai keprancisan yang ya sebenarnya mereka bangga karena statusnya sebagai warga negara Prancis dan bisa membela tim nasional Prancis. Tapi menurut Noah itu bukan suatu keberagaman, tapi suatu yang disebut kolonialisme. Dan akhirnya audiens yang ada di acara itu langsung tepuk tangan dan ya berani banget dia ngomong kayak gitu ya. Cuman ya itu kan kritik ya. Kritik sebenarnya bebas, mau disampaikan dengan cara kayak gimana aja, namanya juga kritik. Artinya ya kolonialisme, bahwa Prancis mengambil keuntungan dari orang-orang Afrika yang main untuk Prancis ya. Akhirnya mereka bisa menang kan, mengetahui bahwa sumber daya sepak bola itu nggak banyak dari Prancis tapi dilahirkan di Prancis ya. Kalau pure itu yang genuine punya skill di Prancis itu nggak ada gitu loh. Jadi Prancis itu harusnya beruntung dengan
keberagaman yang dia punya, harusnya mereka juga nggak melepaskan statusnya sebagai orang Afrika, orang Maroko, orang Tunisia, atau negara-negara yang sekarang kita sebut sebagai Francophone, ya, negara Francophone. Nah, itu harusnya nggak boleh dilupakan. Nah, itu menurut Trevor Noah. Ya, tapi kita di video ini nggak bakal bahas tentang race ya, atau ras, dan juga identitas politik seperti ini. Itu bukan ranahku banget, tapi ya silahkan, bagaimana sih menurut kalian tentang hal seperti itu ya? Apakah nanti kalau Prancis menang masih ada perkataan seperti itu? Kalau kita lihat di komposisi tim Prancis juga masih sama, banyak para imigran di sana. Ya, tapi ya dia udah memiliki French citizenship ya, kayak KTP Prancis itu mereka udah punya, bisa membela Prancis. Nah, tapi terlepas dari itu deh, kita nggak bakal bahas yang itu juga ya. Jadi siapa nih jagoan kalian buat pagi nanti? Oke, komen di bawah ya. Dan itu dia untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton videonya sampai selesai, dan au revoir.